warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil hannanil mannan alladzi amarna bil ittiba' wat tasdiq wal iman bil anbiya war rusul khassatan bi khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya kami wahai Muhammad menceritakan kepada engkau cerita-cerita para nabi, juga cerita-cerita para rasul yang bertujuan ma nuthabbitu bihi fuadak, yang bertujuan agar kami mampu memperkokoh hatimu kepada kami, agar mampu memperkokoh hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Tantawi menyebutkan dalam syarah wajiznya, fal maqsudu bihi tathbitu fuadik wa taqwiyatu yaqinik wa tasliyatu nafsik wa nufusi ashabik amma lihaqikum min adhan fi sabili tablighi da'watil haqqi ilan nas. Maka tujuannya, kata beliau, kata Imam Tantawi dalam tafsir wajiznya, maka tujuannya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Nabi Muhammad cerita para nabi dan para rasul untuk kembali memperkokoh hati Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat keyakinan Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai penghibur untuk Nabi Muhammad juga para sahabatnya tatkala tertimpa sebuah gangguan, tatkala menyampaikan dakwahnya Allah Subhanahu wa taala kepada para manusia. Dari sini bisa kita fahami, bisa kita belajar, jikalau saja cerita para nabi dan cerita para rasul mampu memberikan manfaat terhadap Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi Muhammad, juga tentu akan memberi manfaat dan nilai efisien terhadap diri kita. Maka dari cerita para nabi dan para rasul tersebut ada cerita tentang Nabi Allah Yunus yang banyak manfaat dan hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Nabi Allah Yunus yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, digelari dalam Al-Qur'anul Karim dengan kalimat sahibil hut atau dengan kalimat dzannun, seseorang yang pernah dilahap ikan yang sangat besar yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melahap Nabi Allah Yunus. Tetapi cerita tersebut dimulai dari semangat Nabi Allah Yunus yang tak henti-hentinya mengajak umatnya di negeri Nainua, di negara Iraq, untuk selalu beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, patuh terhadap perintah Allah, untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Semakin semangat Nabi Allah Yunus mengajak mereka untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat pula mereka untuk meninggalkan dan mengabaikan ajakan Nabi Allah Yunus alaihissalam, sampai ke titik Nabi Allah Yunus alaihissalam mengancam mereka, memberikan janji azab Allah Subhanahu wa taala yang akan turun terhadap mereka, tetapi mereka tidak henti-hentinya untuk mengabaikan, menganggap hal tersebut bukanlah hal yang sangat bisa diambil sebuah manfaat di sisi diri mereka, dan bahkan mereka tidak memperdulikan azab Allah Subhanahu wa taala yang akan turun terhadap mereka. Dari situ Nabi Allah Yunus kemudian pergi dari kaumnya tanpa harus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah memerintahkan beliau, memberikan izin terhadap beliau untuk meninggalkan kaumnya, Nabi Allah Yunus terlebih dahulu meninggalkan kaumnya tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Maka hal tersebut dijelaskan oleh dalam Al-Qur'anul Karim, wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaih. Dan Nabi Allah Yunus pergi dari kaumnya dalam keadaan yang sangat marah dan kemudian menaiki sebuah perahu. Tatkala hal tersebut terjadi, umat Nabi Allah Yunus tatkala merasa bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala sudah hampir menimpa mereka, mendekati hari yang mana azab Allah Subhanahu wa taala akan menimpa mereka, akan membinasakan mereka, mereka kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari Nabi Allah Yunus. Ternyata Nabi Allah Yunus sudah pergi meninggalkan mereka. Mereka semakin memiliki rasa takut kepada Allah, semakin memiliki rasa ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata mereka semua bertaubat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut. Hal tersebut kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sebuah kampung atau sebuah negeri yang mana mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tatkala azabnya Allah Subhanahu wa taala datang menimpa mereka, kemudian mereka beriman kepada Allah, tentu keimanan mereka tidak akan beri manfaat terhadap mereka. Keimanan mereka
tidak akan mampu menghalangi azabnya Allah Subhanahu wa taala yang akan turun terhadap mereka, kecuali keimanan umat Nabi Allah Yunus alaihissalam mampu memberikan manfaat, mampu menghalangi azabnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka beriman, kami hilangkan, kami tegah dan kami jauhkan azab Allah Subhanahu wa taala yang akan menghinakan mereka di dalam kehidupan mereka, dan kemudian kami malah memberikan nikmat terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Yunus tidak mengetahui kabar keimanan daripada umatnya. Nabi Allah Yunus naiklah ke sebuah perahu, dan kemudian di atas perahu tersebut mereka merasakan kelebihan muatan di dalam perahu, membuang sebagian barang, bahkan membuang seluruh barang yang berada di atas perut kapal tersebut. Kemudian di saat barang semua telah dibuang, para orang-orang yang berada di atas kapal masih merasakan kelebihan muatan yang tidak membuat kapal tersebut stabil, sehingga mereka mengundi siapa yang pantas mengorbankan dirinya untuk dan demi keselamatan orang lain. Mereka undilah, keluar nama Nabi Allah Yunus. Di antara mereka mungkin ada yang berkata, ini adalah orang yang saleh. Nabi Allah Yunus adalah orang yang berakhlak mulia, seseorang yang memiliki perangai hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengulang undian tersebut, tetapi tatkala mereka mengundang undian tersebut, keluarlah kembali nama Nabi Allah Yunus untuk kedua kalinya. Dan kemudian mereka mengulang undian tersebut, dan kemudian keluar lagi lah nama Nabi Allah Yunus alaihissalam, sehingga Nabi Allah Yunus mengorbankan dirinya terjun ke dasar lautan demi menyelamatkan keselamatan orang lain. Terjunlah Nabi Allah Yunus, dan kemudian dilahap oleh ikan yang sangat besar yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melahap Nabi Allah Yunus alaihissalam tanpa harus membunuhnya, tanpa harus merobek dagingnya, tanpa harus mematahkan tulang-tulang Nabi Allah Yunus alaihissalam. Dan kemudian Nabi Allah Yunus alaihissalam di dalam perut ikan yang sangat besar tersebut mendapati sebuah kegelapan yang seakan-akan tidak memiliki harapan dalam kehidupannya, yang seakan-akan tidak memiliki jalan keluar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyuruh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fanada fil dhulumat. Kemudian Nabi Allah Yunus menyeru di dalam sebuah gelap, di dalam sebuah kegelapan. Dikatakan oleh para ulama, tidak hanya sebatas kegelapan dalam perut ikan paus, tetapi Nabi Allah Yunus juga berada di dalam kegelapan malam, juga berada dalam kegelapan dasar laut, juga berada dalam kegelapan perut ikan paus. Sehingga Nabi Allah Yunus menyeru, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada 3 poin daripada zikir Nabi Allah Yunus alaihissalam. Poin pertama, la ilaha illa anta, sebuah kalimat tauhid, kalimat yang menunjuk kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Kalimat kedua menunjuk kepada tasbih, menafikan hal-hal yang tidak layak yang disifati kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Yang ketiga, nilai pengakuan atas sebuah kesalahan, bahwasanya beliau berani meninggalkan umatnya tanpa harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini beliau bisa mengevaluasi diri. Beliau bisa memperbaiki diri beliau yang mungkin dahulu pernah bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Engkau, bahwasanya aku tergolong orang-orang yang mungkin pernah melakukan salah di hadapan Engkau. Dari sini bisa kita belajar bahwasanya kalimat tersebut adalah pamungkas bagi segala macam kesulitan Nabi Allah Yunus alaihissalam. Kita lihat zikir singkat tersebut yang berupa kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin mampu menggoncangkan arsy Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengeluarkan sebuah ayat, fastajabna lahu fanajainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Kemudian kami mensegerakan untuk mengkabulkan hajatnya Nabi Allah Yunus alaihissalam. Dikeluarkan Nabi Allah Yunus dari perut ikan tersebut yang berharap, yang mungkin pernah terpikir di pikiran Nabi Allah Yunus bahwasanya tidak ada jalan keluar melainkan hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir tersebut kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Allah Yunus, wa najainahu minal gham. Maka kami selamatkan Nabi Allah Yunus alaihissalam daripada kesulitan, kesusah payahan yang dialami oleh Nabi Allah Yunus alaihissalam. Tapi ada garis bawah diksi indah daripada Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan bahwasanya zikir tersebut tidak hanya sebatas bisa diamalkan oleh Nabi Allah Yunus alaihissalam, tetapi zikir tersebut juga bisa kita amalkan dan kita jadikan pedoman dalam hidup kita tatkala kita tertimpa sebuah kesulitan dan kesusahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka seperti itulah juga kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala kami ingin menyelamatkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
di hari kelak. Dari sini bisa kita belajar bahwasanya Nabi Allah Yunus alaihissalam, seorang nabinya Allah Subhanahu wa taala, juga tidak lepas dari musibah, cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagaimana kita belajar dari kisah Nabi Allah Yunus, kita sebagaimana ditimpa musibah, ujian dan cobaan dari Allah, seperti itulah kita harus semakin cepat, semakin hebat dan pandai untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala macam hal tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, kata Rasulullah, da'watu dhinnuni id da'a wa huwa fi batnil huti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai' illa istajaba Allahu lahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu doa Nabi Allah Yunus alaihi salam tatkala berada di dalam perut ikan paus tersebut, beliau melantunkan sebuah zikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang mukmin yang membaca kalimat tersebut, berdoa dengan kalimat tersebut, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala macam hajat dan akan memberikan segala macam solusi bagi orang tersebut. Dari sini bisa kita ambil sebuah pelajaran bahwasanya zikir Nabi Allah Yunus alaihissalam tidak hanya sebatas memberikan manfaat terhadap Nabi Allah Yunus, tapi juga memberikan manfaat terhadap kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segala macam kesulitan, kesusah payahan dan hal-hal yang membuat kita sulit untuk beribadah dan taat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir semacam inilah yang menjadi obatnya, yang akan bisa membantu kita memberikan sebuah solusi agar kita kembali bisa menjadi orang yang mudah berkegiatan, beraktivitas untuk meningkatkan tingkat keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.